Kembali ke kisah Nabi Ibrahim. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim menyadari bahwa dirinya telah berusia 80 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak. Setiap malam dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Saat ini usiaku sudah 80 tahun ya Allah. Tidakkah Kau pandang aku? Tidakkah Kau berkehendak aku mempunyai keturunan seperti hamba-Hambamu yang lainnya ya Allah? Begitulah doa Nabi Ibrahim di sepanjang malamnya. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu mengalami apa yang dialami Nabi Ibrahim, menyedihkan sekali bukan? Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim untuk mempunyai keturunan. Namun Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah. Baru saja Siti Hajar melahirkan anak yang diberi nama Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan keluarganya di padang pasir yang gersang, yang tidak ada kehidupan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin, amma ba'du. Yang terhormat Sahibul Hajat, Om Deden dan Tante Narsih sekeluarga besar, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan, teman-teman yang saya banggakan, terkhusus sahib saya Vero dan Rendra yang baru saja selesai dihitan. Kita doakan semoga segera sehat dan menjadi anak yang selalu membanggakan orang tua, agama dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dimuliakan Allah, marilah kita persembahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita salawatan dulu yuk. Teman-teman, kita salawatan dulu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irfa sautakum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah sholawat menjadikan kita semua hamba Allah yang ahli ibadah serta istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, hadirin dan teman-teman yang berbahagia, izinkan saya berdiri di sini untuk membahas tentang hitan. Berbicara tentang hitan, ini erat hubungannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali dihitan. Apa sih hitan?
Hitan atau yang sering kita sebut sunat atau sunatan adalah syariat Allah untuk umat Islam yang diberikan melalui Nabi Ibrahim, yang kira-kira itu saat usianya 80 tahun. Kalau di sini usia segitu kayak siapa ya? Kayaknya kayak Mbak Supana. Kebetulan sekarang beliau sedang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Kira-kira seusia Mbak Supana lah, tapi lebih tua lagi kayaknya. Bayangkan bro, bayangkan Nabi Ibrahim di Hitan saat usia 80 tahun. Kalau Safero berapa usianya? Sangat jauh sekali berbeda usianya. Dulu zamannya Nabi Ibrahim, hitannya itu masih pakai kampak. Kampak lo Bu. Wow ya. Tapi alhamdulillah sekarang zamannya udah canggih, udah pakai gunting atau laser. Tinggal res. Pertanyaannya, kenapa kita harus di hitan? Yaitu untuk menghilangkan najis yang menempel di tubuh kita, sehingga kesucian badan terjaga dan ibadah kita menjadi lebih khusyuk dan sempurna. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Idza mata bana'in qata amaluhu illa min sulatin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini nih yang akan kita bahas lebih dalam. Kembali ke kisah Nabi Ibrahim. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim menyadari bahwa dirinya telah berusia 80 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak. Setiap malam dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Saat ini usiaku sudah 80 tahun ya Allah. Tidakkah kau pandang aku? Tidakkah kau berkenan aku mempunyai keturunan seperti hamba-hambamu yang lainnya ya Allah? Begitulah doa Nabi Ibrahim di sepanjang malamnya. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu mengalami apa yang dialami Nabi Ibrahim, menyedihkan sekali bukan? Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim untuk mempunyai keturunan. Namun Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah. Baru saja Siti Hajar melahirkan anak yang diberi nama Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan keluarganya di padang pasir yang gersang, yang tidak ada kehidupan sama sekali. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah selama 13 tahun. Setelah 13 tahun berlalu, barulah Nabi Ibrahim menemui Ismail. Dipandangnya Ismail yang sudah mulai tumbuh dewasa, dengan perawakannya yang gagah dan tampan serta bersahaja. Betapa bahagianya hati Nabi Ibrahim saat itu. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu. Nabi Ibrahim kembali mendapatkan cobaan dari Allah, di mana ketika suatu malam, ketika Nabi Ibrahim sedang terlelap tidur, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Wahai Ibrahim, kuperintahkan kau untuk menyembelih anakmu. Nabi Ibrahim pun terbangun. Ya Rabb, apakah yang baru saja aku alami adalah mimpi atau benar perintahmu ya Allah? Nabi Ibrahim menghabiskan malam itu dengan penuh tanda tanya.
Dan di malam kedua kembali Nabi Ibrahim bermimpi, "Wahai Ibrahim, kuperintahkan kau untuk menyembelih anakku." Nabi Ibrahim pun terbangun dari tidurnya seraya berkata, "Ya Rabb, apa memang benar ini perintahmu? Apakah aku harus membunuh anak yang aku tunggu-tunggu selama 80 tahun ya Allah? Jangan ya Allah, aku tidak mampu melakukannya." Dan di malam ketiga kembali Nabi Ibrahim bermimpi dengan suara yang lebih keras, "Wahai Ibrahim, ini perintahku, sembelihlah anakmu." Sontak Nabi Ibrahim terbangun. Kali ini Nabi Ibrahim menangis terseduh-seduh sejadi-jadinya. "Ya Rabb, apakah aku harus membunuh anakku sendiri? Bagaimana aku menyampaikan ini kepada anakku? Di mana hati nurani seorang ayah ya Allah?" Nabi Ismail pun terbangun dari tidurnya dan berkata, "Wahai ayah, kenapa ayah menangis terseduh-seduh? Ceritakanlah kepadaku ayah." "Tidak nak, tidak mungkin ayah sanggup menceritakan ini semua kepadamu." Nabi Ibrahim memeluk erat anaknya. "Ceritakanlah ayah." "Tidak nak, katakanlah ayah." "Nak, sesungguhnya ayah bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu nak." "Lakukanlah ayah, lakukan. Kalau memang benar ini perintah dari Allah, aku ikhlas ayah, lakukan." Begitulah kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya dan kemudian diganti dengan domba pada saat itu. Yang tujuannya adalah jangan sampai kecintaan kita terhadap Allah mengurangi kecintaan kita kepada dunia. Lalu apa hubungannya cerita tersebut tadi dengan anak yang soleh? Nabi Ismail pak, Nabi Ismail bu, Nabi Ismail teman-teman rela berserah diri menerima dirinya untuk disembelih oleh ayahnya. Ini adalah wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah dan wujud ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Kita juga sebagai seorang anak harus gitu dong. "Kia, beli bapak kopi." "Ya pak." "Naifa, beli mamak gula." "Ya mak." "Pak Iza, beliin bapak garam." "Ya pak." "Vika, sholat cang." "Sholat." "Ya bu," gitu. Jangan sampai orang tua kita memanggil nak, nak, nak. Jangan. "Vero, Vero." Veronya lagi khusyuk main game. "Vero, apa bu?" "Lagi asyik nih, lagi main game kok diganggu." "Cari dulu adekmu, suruh balik dulu." "Kaget bu, ibu nih ganggu baik." Jangan sampai seperti itu. Saya juga gitu. Seringnya selain membuat konten bersama papa saya, konten YouTube, saya itu membantu mama di rumah beresin rumah setiap hari. Oh iya, saya lupa. Tonton ya channel saya. Dan jangan lupa di like ya, jangan giniin, di like, di komen, di share, di subscribe. Jadi promosi nih. Sebagai orang tua, memang zamannya lagi kayak gini, ya sing sabar. Maafkanlah anak-anakmu dan terus berdoa, karena doamu lah yang akan menghantarkan anak-anakmu menjadi orang yang sukses dan dicintai di masa depan. Karena doa orang tua lah yang akan menghantarkan anak-anaknya menjadi orang yang hebat, pemimpin hebat, pengusaha hebat di masa depan. Amin. Kita juga sebagai seorang anak yang rajin belajar, sayangi kedua orang tua, patuhi perintahnya, taati mereka, hormati mereka, muliakan dan terus doakan.
Ya, sholat yang rajin dan minta mohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Rabbi ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Insya Allah doa kita akan membantu urusan orang tua kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ingat ya tadi pesan Valiska, jangan sampai bantah orang tua. Adakah yang kayak gitu? Mana orangnya? Sini, cewek engkau. Jangan ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan pada hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Yang terakhir, tetaplah jaga kebersihan, tingkatkan iman, tingkatkan ibadah. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai, mohon maaf nih ngomongnya salah terus. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai, ini saja dari saya. Burung belibis terbang berjajar, berbondong-bondong mencari makan. Valiska di sini masih belajar, ada kesalahan mohon dimaafkan. Lupa lagi kan apa ya? Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.